Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue kering dari 1 kilo tepung, 1 adonan jadi 6 jenis kue kering. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 500 gram margarin, saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu masukkan 200 gram butter. Butternya saya mix 100 gram Royal Crown dan 100 gram Wisman ya teman-teman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap 700 gram. Selanjutnya masukkan 225 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil atau menggumpal. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Di mixernya sebentar saja, jangan terlalu lama, cukup beberapa detik saja. Setelah itu rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik. Lanjut masukkan 5 kuning telur, dimasukkan secara bertahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang beberapa detik saja. Untuk telurnya saya masukkan sebanyak 2 tahap dan pastikan di mixernya sebentar saja, karena kalau terlalu lama di mixer, butter dan margarinnya bisa meleleh. Kalau margarinnya meleleh, nanti pada saat dipanggang kuenya akan melebar dan menghasilkan kue kering yang keras ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 2 saset susu bubuk Denkau, 100 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk menggunakan spatula atau sendok, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena tekstur adonannya ini lumayan berat, pastikan kita aduk menggunakan spatula atau sendok yang kokoh ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru, dimasukkan sebanyak 2 tahap. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya hanya sedikit bila dibandingkan dengan tepung terigu protein sedang atau protein tinggi ya teman-teman. Nah, untuk adonannya ini kalau diuleni menggunakan tangan juga boleh, tapi pastikan diuleninya sebentar saja. Karena kalau terlalu lama diuleni, margarin atau butternya bisa meleleh karena suhu tubuh atau tangan kita hangat ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis. Ciri-ciri adonan yang kalis apabila kita pulung atau kita bentuk seperti ini sudah tidak lengket di tangan. Selanjutnya ini siap kita cetak. Sebelum dicetak, adonannya saya timbang dan total adonan ada sekitar 2107 gram dan akan saya bagi menjadi 6 bagian yang sama karena akan saya buat menjadi 6 kue kering ya teman-teman. Adonan yang pertama saya ambil sebanyak 335 gram dan ini saya buat untuk kue semprit. Untuk sisa adonan, pastikan kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya adonannya ini kering atau tidak terkena suhu ruang. Kalau adonannya kering, adonannya akan susah dibentuk atau dipulung. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, untuk adonan sempritnya saya cetak menggunakan cetakan semprit bunga dahlia. Untuk cetakannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, selanjutnya beri topping choco chip coklat. Selanjutnya adonan ini siap kita panggang dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah saya panasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Saya taruh di rak tengah. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka ya teman-teman. Menunggu adonan sempritnya matang, kita buat cookies yang kedua, palm cheese cookies. Di dalam wadah siapkan adonan sebanyak 335 gram. Lalu tambahkan 60 gram keju parut, saya menggunakan Procis untuk merek sesuai selera.
Kemudian ini kita uleni sebentar saja sampai tercampur dengan rata, cukup diuleni sebentar, jangan terlalu lama. Setelah tercampur rata, kemudian ini siap kita bentuk. Sebelum dibentuk supaya ukurannya sama, di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Setelah selesai ditakar, siapkan loyang lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, untuk bahan balurannya siapkan 50 gram palm sugar. Ambil satu adonan kemudian pulung atau bulatkan. Kita pulung sampai halus atau mulus, lalu masukkan ke wadah yang berisi palm sugar. Lalu goyang-goyang supaya palm sugarnya menempel dengan baik. Lalu tata di atas loyang yang sudah diolesi margarin. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai dibulatkan dan dibaluri palm sugar, ini siap dipanggang. Setelah 40 menit, ini kue sempritnya juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lalu masukkan adonan palm cheese cookies. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita panggang sekitar 40 menit. Selanjutnya, biarkan dulu kue sempritnya ini dingin atau suhu ruang. Menunggu palm cheese cookiesnya matang, kita buat kue yang ketiga, kue nastar. Siapkan adonan sebanyak 335 gram supaya besarnya sama. Takar menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau 5 mili, dan jika ditimbang kulitnya sekitar 7 gram. Dan untuk isian nastarnya ini atau selai nanasnya sekitar 3 gram ya teman-teman. Nah, untuk loyangnya ini tidak perlu diolesi apapun atau margarin, supaya nanti saat mengolesi kuning telur, kuenya tidak bergeser-geser ya teman-teman. Ambil satu adonan kulit, kemudian bulatkan, lalu pipihkan. Setelah pipih, lalu isi dengan selai nanas, kemudian bulatkan kembali sampai mulus dan halus. Lalu tata di atas loyang. Ingat, loyangnya tidak perlu diolesin apapun. 335 gram adonan kulit membutuhkan kurang lebih 160 gram selai nanas ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk seperti ini siap dipanggang. Setelah 40 menit, ini palm cheese cookiesnya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya kita masukkan adonan nastar. Panggang menggunakan api sedang sekitar 40 menit dan jangan lupa untuk lubang yang di atas tetap dibuka. Setelah kue sempritnya sudah dingin, kemudian susun di dalam toples atau wadah tertutup. Dan untuk palm cheese cookiesnya juga ditunggu dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang baru disimpan di dalam toples ya teman-teman. Menunggu adonan nastarnya matang, kita buat cookies yang keempat yaitu bomboloni cookies. Di dalam wadah siapkan 335 gram adonan, kemudian takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh setara dengan 7 gram. Siapkan loyang lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu pulung atau bulatkan adonan sampai mulus dan halus. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipulung. Setelah selesai dipulung lalu pipihkan menggunakan jari secara perlahan. Setelah selesai dipipihkan seperti ini lalu sisihkan sebentar. Kita kembali ke nastar. Setelah 40 menit ini kue nastarnya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Nah, ini kue nastarnya mulus, tidak retak sama sekali, matangnya juga merata dan cantik ya teman-teman. Selanjutnya siapkan olesan. Olesannya ini terdiri dari 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah rata lalu olesi ke permukaan nastar. Saat mengolesi kuning telur, pastikan menggunakan kuas yang mulus supaya nanti hasil olesannya ini cantik dan rapi. Setelah olesan yang pertama selesai, lalu biarkan dulu sampai kering. Setelah kering, olesi lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk menghasilkan kue nastar yang cantik, kinclong dan glowing, kita harus membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Setelah yang kedua kali, biarkan dulu sampai kering.
Setelah kering, lanjut kita panggang. Kita panggang menggunakan api yang sangat kecil sekitar 10 menit sampai kuning telurnya ini kering dan matang. Setelah 10 menit, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, ini hasil nastarnya sangat cantik, sama sekali tidak retak, kinclong, glowing. Supaya nastarnya tidak retak, pastikan dipanggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Kemudian biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang, baru disimpan ke dalam toples. Selanjutnya kita panggang adonan bomboloni cookies. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit, dan jangan lupa untuk lubang yang di atas tetap dibuka. Menunggu bomboloni cookiesnya matang, kita buat cookies yang kelima, yaitu choco stick cookies. Siapkan adonan sekitar 335 gram. Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin, lalu kita cetak. Setelah selesai dicetak, lalu taruh di atas loyang, dan loyangnya olesi dengan margarin tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya siapkan stik coklat sebanyak 125 gram. Ini saya beli di toko bahan kue. Potong stik coklat sepanjang adonan. Kemudian letakkan di atas adonan. Ini langsung kita letakkan, tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Selanjutnya beri hiasan. Ambil sedikit adonan, kemudian kita cetak menggunakan cetakan fondant. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, selanjutnya ini siap dipanggang. Nah, untuk bomboloni cookies sudah 40 menit, ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut masukkan adonan stick cookies. Panggang tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit, dan untuk lubang yang di atas tetap dibuka. Selanjutnya di dalam wadah atau teflon didihkan air. Setelah airnya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian lelehkan 100 gram dark cooking coklat. Pastikan keadaan apinya sudah dalam keadaan mati. Setelah dark cooking coklatnya meleleh, kemudian angkat. Ambil satu cookies, kemudian celupkan ke dalam coklat. Lalu goyang-goyang supaya coklatnya merata. Selanjutnya langsung diberi topping. Untuk toppingnya saya gunakan kacang yang disangrai. Nah, untuk topping sesuaikan dengan selera masing-masing. Selain menggunakan kacang sangrai, bisa menggunakan meses coklat, sprinkle, ataupun sesuai selera ya teman-teman. Supaya dark cooking coklatnya ini tidak cepat mengeras atau kering, pastikan di bawah wadah yang berisi coklat ada air panas ya teman-teman. Setelah seluruh kue selesai diberi topping, kemudian biarkan dulu sampai coklatnya ini mengeras atau mengering. Kita kembali ke stik coklat. Setelah 40 menit, ini kuenya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lalu biarkan dulu sampai suhu ruang atau dingin, baru dimasukkan ke dalam toples. Selanjutnya kita buat cookies yang keenam, yaitu kastengel. Siapkan 335 gram adonan. Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu kita cetak. Untuk cetakannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu taruh di atas loyang. Loyangnya diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya siapkan olesan. Nah, untuk olesannya ini terdiri dari 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 2 tetes pewarna kuning telur ya teman-teman. Olesi di permukaan adonan. Setelah selesai 1 baris diolesi kuning telur, langsung beri topping keju parut. Pastikan langsung diberi topping keju parut supaya kuning telurnya ini tidak kering. Kalau kuning telurnya ini kering, kejunya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman. Untuk toppingnya saya menggunakan keju cheddar pro cheese sebanyak 50 gram. Lakukan hal yang sama sampai selesai diolesi kuning telur dan diberi topping keju parut.
Selanjutnya ini siap dipanggang. Dan ini oven listriknya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang. Dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lalu panggang sisa adonan. Kalau menggunakan oven tangkring, panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan jangan lupa untuk lubang yang di atas ditutup supaya kejunya matang dan warnanya cantik ya teman-teman. Nah, ini dia 6 jenis kue keringnya sudah jadi. Nastarnya sangat cantik, glowing sama sekali tidak retak. Palm cheese cookiesnya juga cantik. Stick cokonya juga mantep. Bomboloni cookiesnya cantik. Sempritnya juga cantik, kastengelnya juga cantik, semuanya cantik. Selain tampilannya yang sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, ngeprul lumer di mulut. Satu adonan ini buatnya sangat praktis, bisa menghasilkan 6 jenis kue kering yang sangat cantik-cantik dan rasanya mantul. Ini wajib dan recommended banget, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.